Waalaikumsalam. Teh Sifaya. Iya, benar. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Silakan masuk Teh. Terima kasih. Silakan duduk Teh. Sini naik apa Teh? Kebetulan saya ikut kakak saya mau berangkat kerja, jadi sekalian lewat sini. Oh, orang mana tahu kalau boleh tahu Teh? Orang Taman Krakatau. Taman Krakatau atau Cilegon Teh? Iya, benar. Oh, tetanggaan berarti Teh Oh, sama iya? saya. Iya, Tetehnya di blok apa? Kalau saya di Blok I. Oh, saya di blok G-nya Teh. Kapan-kapan mampir atuh Teh silaturahmi ke rumah saya. Iya, boleh. Iya, sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa Teh? Nama saya Siva. Oh, Siva. Baik, mau dipanggil Teteh atau Mbak biar enak? Mungkin teteh aja kali ya. Oke. Sebelumnya kenal saya, tahu saya dari mana Teh? Kebetulan saya dapat rekomendasi dari teman saya yang udah pernah juga ketemu sering sama mbaknya ya. Terus saya juga lihat dari video Instagram sama TikTok mbaknya. Jadi saya tertarik gitu buat konseling sama mbaknya. Ini konseling yang pertama atau sebelumnya sudah pernah melakukan konseling Teh? Kebetulan yang pertama. Oh, berarti saya konselor pertama Teteh ya? Iya, Oh, saya sangat senang mendengar itu. Sebelumnya karena ini konseling pertama Teteh, izinkan saya memperkenalkan diri dan menjelaskan apa itu konseling individual. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aprilia sebagai konselor yang akan membantu Teteh dalam konseling individual ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi, konseling individual adalah salah satu layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional atau konselor yaitu saya kepada klien yaitu Teteh secara face to face nih Teh begini ya kan, untuk saya membantu memecahkan masalah yang Teteh alami dan menjadikan klien itu mandiri dalam mengambil keputusan. Jadi dalam konseling ini kita menerapkan ada 4 asas Teh. Jadi asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan ini kami sebagai konselor telah disumpah untuk tidak memberikan informasi apapun yang Teteh ceritakan kepada saya, kepada orang lain. Dan Teteh tuh bebas mau menceritakan apapun ke saya tanpa khawatir saya akan menceritakan informasi yang Teteh sampaikan ke orang lain gitu ya. Jadi Teteh bisa ngeceritain apa aja tanpa khawatir, insya Allah saya menjaga amanah itu dengan baik. Yang kedua itu ada asas kesukarelawan. Sebelumnya Teteh kesini ada paksaan atau tidak? Tidak, Teh, saya mau sendiri. Oh baik, berarti di sini kita sama-sama sukarela ya. Saya sukarela mendengar, memahami, dan membantu Teteh menjaga cerita-cerita Teteh. Terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan ini Teteh bebas mengekspresikan apapun yang Teteh rasakan. Teteh boleh nangis, Teteh boleh marah, Teteh boleh apa aja Teteh ekspresikan. Teteh boleh menjadi diri Teteh senyaman mungkin dalam proses konseling ini. Yang keempat itu ada asas kekinian. Dalam asas kekinian ini Teteh bisa menceritakan apa yang menjadi masalah Teteh yang menghambat diri Teteh dalam beberapa waktu yang lalu, dalam yang masih masa-masa kini gitu Teh. Jadi yang Teteh alami dalam beberapa minggu atau bulan kemarin, Teteh bisa menceritakannya kepada saya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari konseling individual. Sebelumnya ada pertanyaan Teh? Sepertinya cukup, saya paham juga. Oke, baik. Berarti kita bisa masuk ke tahap inti ya Teh ya? Ya, sebelumnya apa yang ingin Teteh ceritakan hari ini? Jadi gini Teh, saya sering merasa gugup, terus tangan saya gemetar, suara saya tercekat ketika harus berbicara di depan banyak orang gitu. Saya sering merasa takut gitu, khawatir orang-orang tuh tidak memahami saya gitu, nggak ngerti apa yang saya sampaikan gitu Teh. Oh, jadi permasalahan ini Teteh rasakan itu karena Teteh takut untuk berbicara di depan umum ya Teh ya. Sebelumnya ada nggak sih faktor yang nyebabin kayak atau pikiran yang menyebabkan timbulnya Teteh itu nggak percaya diri untuk berbicara di depan umum, atau Teteh takut terlihat aneh di depan orang lain atau bagaimana? Iya, saya
sering merasa bahwa orang akan tertawa atau mengkritik saya jika saya membuat kesalahan. Saya juga takut tidak bisa menyelesaikan pembicaraan dengan baik. Oke, baik, seperti itu ya Teh ya. Tapi ada nggak sih Teh sometimes gitu ya Teh ya, terkadang ada nggak sih suasana yang mungkin membuat Teteh berani buat berbicara di depan umum Teh, atau sometimes juga kadang-kadang ada yang membuat Teteh untuk lebih merasa gugup gitu untuk berbicara di depan umum? Biasanya saya itu lebih takut ya, lebih gugup kalau ada guru atau siapapun itu yang lebih dewasa gitu daripada saya, entah kakak tingkat atau guru gitu. Biasanya saya sering gitu merasa gugup atau takut ngungkapin apa yang harusnya saya ungkapin. Terus juga kalau lebih nyaman itu biasanya saya ke teman-teman sepantaran atau yang udah saya kenal lebih dekat gitu, saya biasanya lebih nyaman. Coba kita menggali lagi apa yang menjadi rasa yang memicu kecemasan Teteh. Teteh sering ada pikiran atau apa perasaan yang membuat Teteh buat cemas gitu? Apakah karena takut akan orang lain atau ada hal yang lain Teh? Saya rasa saya itu lebih takut tidak bisa mengendalikan situasi gitu teh, dan takut orang lain nggak memahami saya gitu, nggak paham apa yang saya bicarakan gitu kayak tadi. Terus biasanya saya ada sesak napas juga teh, sesak di dada, terus tangan saya juga suka gemetar, terus banyak mengeluarkan keringat gitu ya teh ya. Saya juga merasa sangat gelisah gitu, seperti tidak tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Oke, baik, jadi Teteh juga mengalami dampak fisik ya Teh ya, yang dimunculkan akibat dari kecemasan Teteh itu. Tapi ada nggak sih Teh beberapa usaha yang coba Teteh lakukan untuk kayak sedikit menahan atau mencegah seperti sesak di dada atau gemetar atau keringet dingin mungkin ya saat akan menyampaikan atau Jadi saya itu coba buat tarik nafas dalam-dalam gitu teh ya, buat netralin perasaan saya, tapi tetap aja nggak membantu gitu buat netralin perasaan saya. Oh, jadi Teteh udah melakukan beberapa usaha gitu ya Teh ya buat meminimalisir kecemasan Teteh, tapi juga tidak ada yang membantu gitu ya Teh ya. Ada nggak sih pengalaman yang Teteh rasakan dalam beberapa waktu ke belakang yang membuat Teteh merasa lebih cemas gitu Teh? Atau pengalaman Teteh gitu berbicara di depan umum yang membuat Teteh benar-benar sangat cemas gitu Teh, ada nggak Teh? Jadi kebetulan teh seminggu yang lalu itu saya diperintahkan dari atasan saya buat presentasi hasil kerja sebulan dari saya bekerja. Nah di situ saya awalnya merasa sangat percaya diri gitu teh, karena saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang sudah saya lakukan gitu. Tetapi di saat saya mulai berdiri di depan teman-teman saya, di depan banyak orang itu, saya merasa gugup teh, tangan saya gemetar. Kemudian saya merasa semua mata itu tertuju pada saya gitu ya teh ya. Terus saya coba buat lihat catatan, tapi nggak bisa gitu teh, tetap aja saya nggak bisa buat ngutarain gitu, nggak bisa buat ngucapin apa yang sudah saya siapkan gitu teh. Jadi seperti itu ya. Jadi Teteh tuh merasa lebih kecemasan Teteh itu meningkat ketika Teteh itu sudah berada di waktunya, sudah ada di audiensnya, berdiri di depan audiens semua itu, Teteh kecemasannya akan semakin meningkat begitu ya Teh ya. Tapi Teteh sudah pernah kayak mengikuti kayak seperti kelas komunikasi atau latihan-latihan gitu Teh sebelumnya? Sebelum Teteh melakukan konseling ini, Teteh udah mengusahakan gitu buat menangani kecemasan Teteh sebelumnya, udah pernah belum Teh?
Belum sih teh, kebetulan saya juga orangnya yang kalau biasanya disebut introvert ya teh ya. Jadi kalau komunikasi sama orang lain itu harus orang lain dulu gitu teh yang ngajak ngobrol saya duluan. Kalau saya eh, komunikasi duluan gitu, ngajak ngobrol duluan, saya nggak bisa gitu. Oke, baik. Jadi saya mengerti ada beberapa faktor yang membuat teteh cemas itu karena teteh itu kurangnya bergaul dengan yang lain ya teh ya. Tapi teteh berpikir atau apa gitu yang membuat teteh itu menjauh dari yang lainnya gitu. Mungkin teteh berpikir itu faktornya dari mana teh? Mungkin karena dulu ya teh ya, sekitaran umur 12 tahun itu di kelas 6 SD, saya itu pernah dapat ledek-ledekan gitu, perundungan atau zaman sekarang pembulian gitu ya teh ya, namanya dari teman-teman saya. Gimana sih teh, namanya anak kecil dulu ya. Tapi di situ tuh saya nggak bisa gitu, belum berani gitu ngadu ke siapapun karena takutnya nggak dipercaya gitu ya teh ya, namanya anak kecil gitu pasti dibilangnya kayak gitu. Terus jadi saya tuh baru sadar gitu sekarang kalau misalnya dampak dulu itu ternyata masuk gitu ke saya yang sekarang gitu teh. Oh, jadi faktor yang selama ini teteh rasakan menjadi cemas itu karena perasaan masa lalu teteh ya. Saya juga ikut bisa merasakan apa yang dulu mungkin teteh rasakan gitu ya. Saya juga salut sama teteh ya. Mungkin selama ini batin teteh juga tersiksa merasakan berat. Mungkin teteh merasakan suka sesak di dada, juga mungkin perasaan traumatis dari masa lalu ya teh ya. Ya, saya bisa mengerti namanya anak kecil gitu kan ya, dia belum bisa mengadu kepada siapapun. Tapi ya saya juga salut teteh bisa kuat sampai sekarang untuk melanjutkan dan untuk datang ke sini juga itu sebuah eh, perubahan yang sangat cukup besar untuk diri teteh sendiri. Tapi ada nggak sih yang terlintas dalam benak teteh untuk mengubah itu semua atau memulai untuk melakukan apa gitu? Mungkin seperti yang sudah teteh bilang ya, saya mau ikut kelas komunikasi kayak gitu ya teh ya. Kemudian saya juga mau berlatih gitu sedikit-sedikit komunikasi saya gitu. Oke, baik, mungkin itu emang sesuatu permulaan yang bagus ya teh ya. Kira-kira kalau boleh tahu teteh akan memulai mengambil kelas komunikasi itu kira-kira kapan ya teh? Mungkin saya ngambilnya di waktu dekat-dekat ini ya teh ya. Kemudian saya juga mau mulai berlatih gitu, berbicara di depan cermin gitu ya teh. Iya, iya. Oh iya, itu ide yang bagus buat berbicara di depan cermin gitu ya teh ya. Mempersiapkan misalkan ada presentasi selanjutnya, teteh bisa mempersiapkan sebelumnya, membaca apa yang telah teteh persiapkan gitu ya teh ya. Teteh juga bisa melakukan itu di waktu-waktu luang teteh agar itu bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat buat teteh juga gitu ya teh ya. Kira-kira untuk menjamin perubahan setelah dan sebelum kita melakukan teteh melakukan kelas komunikasi, bisa kita membuat kesepakatan buat biar kita bisa sama-sama merasakan perubahan yang terjadi di antara sebelum dan sesudah teteh melakukan permulaan-permulaan seperti itu teh. Bisa teh. Baik teh, mari kita membuat kesepakatan ya teh ya, untuk teteh untuk mengikuti kelas komunikasi, berlatih di depan kaca, dan mempersiapkan materi-materi yang akan teteh presentasikan. Jadi nanti kita untuk bertemu di konseling selanjutnya, kita akan melihat perubahan apa aja yang teteh rasakan selama teteh menjalani permulaan-permulaan tersebut ya teh ya. Baik teh, nggak kerasa ya kita sudah menjalani konseling individual ini selama kurang lebih 30 menit bersama saya ya teh ya. Saya berterima kasih sekali kepada teteh. Teteh sudah meluangkan waktu teteh untuk menjalani konseling ini teh. Mungkin itu hal yang sepele, tapi dengan teteh meluangkan waktu teteh menjalani konseling itu sama dengan teteh juga seperti menyayangi diri teteh, sudah membuka lembaran buat teteh mencoba mengenali diri teteh sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teteh ya.
Saya juga sangat berterima kasih karena Teteh sudah mempercayai saya sebagai konselor Teteh, konselor pertama Teteh. Semoga silaturahmi kita tidak terputus ya Teh. Kapan-kapan saya juga bisa main ke rumah Teteh. Kita bisa menjalani kehidupan tanpa saya sebagai konselor atau Teteh sebagai klien saya. Semoga hubungan kita bisa menjadi teman atau sebagainya. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Teh? Sepertinya tidak Teh, saya hanya mengucapkan terima kasih banyak ya. Saya merasa lega sekarang telah menceritakan semuanya ke Teteh. Iya, sama-sama Teh. Saya juga sangat senang bisa membantu Teteh ya. Teteh juga sudah menemukan masalah Teteh, bagaimana step-step yang mungkin Teteh akan ambil untuk mulai menyelesaikan masalah yang ada di diri Teteh, yaitu kecemasan gitu ya Teh ya. Itu juga merupakan hal yang bagus karena kita juga melakukan ini perlu tahap-tahap atau step-step. Tidak ada mungkin perubahan itu yang secara instan terjadi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini Teh. Terima kasih ya Teh ya untuk hari ini. Terima kasih kembali. Ya baik. Mau langsung pulang atau gimana Teh abis ini? Mungkin langsung pulang aja ya. Oke baik. Terima kasih Teh untuk hari ini ya. Terima kasih. Ya, mari saya antar ke depan.